bersih. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Ya, menjelaskan cara-cara membuat sesuatu atau langkah-langkah menggunakan sesuatu. Ingat kan? Nah, sekarang dari anak-anak ibu ada yang suka membaca? Ada yang suka membaca? Siapa yang suka membaca? Kak, ada yang suka membaca? Membaca dongeng, membaca cerita, Kak, ada yang suka? Kak, ada ya? Lalu menurut anak-anak ibu, mengapa membaca itu penting?
dibaca dengan baik dan benar, dan peserta didik dapat merangkum kembali isi dari teks sastra yang telah dibaca menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Nah, di sini ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ini, selain itu, coba digabung dulu mejanya. Atau putar aja kursinya ada belakang. Lalu kelompok 2 ini satu masuk ke sini, yang depan masuk ke kelompok 1, yang belakang 2 masuk ke kelompok 2, kelompok 3 ya. Gabung aja kursinya tuh, hadap kursinya ke belakang. Putar aja kursinya. Nah, semuanya udah duduk di kelompok yang masing-masing ya. Fokus lagi ke depan, lihat layar ibu tampilkan di papan tulis. Nah, di sini ibu menampilkan ada judul cerita persahabatan kerajinan kupu-kupu emas dan ada gambarnya. Menurut anak ibu, nanti dari gambar ini dan judul itu ceritanya bakalan seperti apa? Ada yang tahu? Coba imajinasinya, kayaknya ceritanya kayak tentang apa nanti? Banyak yang berpendapat? Oke, tentang apa cerita tadi ini? Dari gambar. Tentang kupu-kupu. Terus apa lagi? Tentang apa? Ada yang tahu? Persahabatan. Ya, persahabatan. Nah, anak-anak ibu sudah memprediksikan tadi ceritanya dari gambar ini dan judul ada tentang kupu-kupu, tentang persahabatan. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di halaman pertama dari LKPD ini kan tersedia nama kelompok. Anak-anak ibu bikin nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu anggota kelompoknya bikin nama-nama anggota kelompoknya ya. Lalu pasti hari tanggalnya hari Kamis 20 November 2025. Ayo isi dulu identitasnya. Satu aja yang nulis. Biasa banyak yang objek kan, objek dari kau ada anak Ayo bikin nama kelompoknya. Identitasnya masing-masing kelompok udah semuanya udah bersih. Satu aja yang tukang nulisnya, bikin nama-nama temannya. Kelompok 1 udah, kelompok 2 sudah bikin identitas. Kelompok 3 nah, anak-anak ibu akan membacakan petunjuknya. Bacalah, diskusikan bersama kelompokmu jawaban dari LKPD ini. Tulis jawaban dengan rapi dan jelas. Lalu jika ada mengalami kesulitan bisa tanyakan ke ibu. Lalu kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Harus selesaikan sampai akhir ya. Nah, dari gambar yang tersedia ini, gambar di papan tulis, anak-anak ibu bisa membalik halaman LKPD-nya terlebih dahulu ke halaman 2. Nah, dari judul dan gambar yang ada di papan tulis ini, anak-anak ibu prediksi. Nah, tentang apa cerita itu, lalu siapa saja tokoh yang mungkin ada dalam cerita, lalu bagaimana kira-kira akhir dari cerita itu. Prediksi dari gambar dan judul dan gambar ini, bikin prediksi anak-anak ibu di LKPD yang telah
dari gambar. Ada dapur. Sesuai imajinasi masing-masing aja. Itu gambarnya udah ada di papan tulis. Gak ada salahnya kok. Itu semuanya. Ya, apa prediksinya? Gak ada benar dan salahnya. Siapa yang kurang paham bisa tanyakan ke ibu. Bantu tempatnya bekerja, jangan ada yang main-main. Udah ada yang siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 3 siap? Nomor yang bagian A aja dulu ya. Udah siap kelompok 2 siap? Kelompok 1? Nah, kalau udah siap, Ibu akan meminta masing-masing perwakilan dari kelompok membacakan prediksinya. Nah, kelompok berapa yang mau terlebih dahulu membacakan prediksinya? Kelompok berapa? Kelompok 1? Kita urut aja ya. Kelompok 1 coba bacakan prediksinya. Baca soalnya, lalu baca jawabannya dengan dibuat. Iya. Ya, nomor 2. Siapa saja tokoh yang mewakili saudara kita ini? Ya. Ya, oke, kelompok 2. Nomor 1. Menurut kalian ceritanya kamu ceritakan apa? Kita persahabatan. Siapa saja yang Keraskan suaranya. siapa saja yang tokoh yang ingin saudara Jangan ada yang ketawa. bagaimana? Ya, ceritanya Rani Bu Eva sama saudara. Oke, lanjutkan kelompok 3. Coba bacakan prediksinya dengan suara yang lantang. Ayo kelompok 3. Keraskan suaranya ya. Jangan ada yang ketawakan semuanya. Adik yang perempuan aja baca. Menurut kalian cerita ini cerita tentang apa persahabatan dan ketemu
Dua, siapa tokoh yang menceritakan cerita Rani dan Kupu-Kupu Emas? Tiga, lima kira-kira dari cerita Rani dan Kupu-Kupu bersahabat. Oke, dapat Ibu simpulkan anak-anak Ibu sepakat ya bahwa cerita ini akan bercerita tentang persahabatan Rani dan Kupu-Kupu Emas. Lalu tokoh yang mungkin muncul ada Rani dan Kupu-Kupu Emas. Lalu ending dari cerita ini atau akhirnya nanti Kupu-Kupu dan Rani bersahabat. Nah, kita lanjutkan bagian 2 itu ke mengklarifikasikan. Nah, anak-anak Ibu bisa membaca cerita yang ada di teks atau di LKPD mengenai persahabatan Rani dan Kupu-Kupu Emas. Lalu nanti anak-anak Ibu temukan kata-kata sulit yang mungkin muncul dari cerita ini, lalu buatkan juga artinya. Ibu contohkan satu ya, misalnya melilit artinya bisa terikat, lalu 2 mengepakkan membuka sayap. Nah, anak-anak Ibu temukan 5 kata-kata sulit yang ada dalam cerita, lalu buat di LKPD-nya. Paham? Oke, Ibu tunggu ya. Baca dulu ceritanya. Oke, semuanya udah siap? Sudah, oke. Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok lagi untuk membacakan hasil temuan masing-masing kelompok kata-kata sulit yang ada dalam cerita ya. Kelompok siapa yang mau duluan membacakan? Atau tunjuk? Kelompok 1, oke. Kelompok 1, bacakan. Dengarkan teman-temannya. Ya. Melilit sama predikat. Jarak sama dengan terjebak. Belas kasihan sama dengan merasa riba. Aku sama dengan terjebak. Aku sama dengan berharap. Oke, kelompok 2. Dengarkan suaranya lagi. Dengarkan temannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjutkan dengan kelompok 3. Oke, semuanya anak-anak Ibu sudah menemukan kata-kata sulit yang ada dalam cerita dan juga sudah mengartikan apa dari kata-kata sulit tersebut. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjut bagian 3, itu membuat pertanyaan dari teks cerita yang ada tadi ya. Nah, setelah anak-anak Ibu membaca cerita tadi, anak-anak Ibu sekarang buat pertanyaan yang menggunakan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu sertakan juga jawabannya ya, yang terkait dari teks cerita yang sudah kita baca tadi. Semuanya paham? Oke, mulai bekerja ya dalam kelompok. Baca ceritanya. Tenang, sila-sila menjadi kunci. Itu mungkin Dari apa buat? Baju yang dipakai itu. tidak paling.
mintakan perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasil temuannya dan kelompok lain nanti menjawab. Oke, Ibu minta kelompok 3 untuk membacakan pertanyaan apa dan siapa. Apa dan siapa kelompok 3 ya, apa dan siapa aja. Lalu nanti kelompok 2 menjawab pertanyaan apa dan kelompok 3 menjawab pertanyaan siapa ya. Apa dulu? Ya, bacakan pertanyaannya yang dengan keras, lalu kelompok 2 menjawab nanti ya. Apa hadiah yang diberikan Aurelia kepada Rani? Apa hadiah yang diberikan Aurelia kepada Rani? Ayo coba kelompok 2 menjawab. Apakah tadi membaca ceritanya? Kalau membaca pasti tahu apa yang diberikan Aurelia kepada Rani. Apakah sudah menemukan? Iya. Enggak, berarti kelompok 2 nggak membaca tadi ya. Oke, Ibu minta dari kelompok 3 apa jawaban dari pertanyaannya? Didirikan tanaman tumbuhan yang dibangun. Oke, itu ya jawabannya kelompok 2 itu hadiah yang diterima Rani dari buku-buku itu menjadikan tanaman yang ditanam Rani menjadi subur dan tumbuh subur selalu. Oke, pertanyaan siapa lagi? Nanti dijawab oleh kelompok 1 ya. Yang ada pada cerita itu. Siapa tahu? Oke, Rani dan kupu-kupu. Berarti kelompok 1 membaca cerita yang baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut pertanyaan di mana dan kapan. Kelompok 2 membacakan pertanyaan di mana dan kapan. Di mana dijawab oleh kelompok 1 dan kapan dijawab kelompok 3 nanti ya. Oke, di mana dulu? Di mana cerita tersebut berlangsung? Di mana kelompok 1? Kamu sekolah dan bangsa. Betul kelompok 2. Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu pertanyaan kapan? Kapan ceritanya terjadi? Kapan kelompok 3? Betul kelompok 2 di pagi hari. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok
Ringkas apa? Ringkasan dari ceritanya. Udah belajar tentang meringkas kan? Udah kelas 6. Udah kelas 5. Sampai udah siap, tunggu dulu temannya ya. Oke, apakah sudah siap semuanya? Sudah? Ayo ibu di sini. Oke. Kalau udah siap semuanya, ayo perhatikan lagi ibu di depan. Kita akan membacakan rangkuman dan tolak masing-masing kelompok buat. Oke, kelompok siapa yang mau membacakan hasil ringkasannya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok 2 deh yang pertama, berbagai yang pertama. Bacakan ringkasannya. Langsung ceritanya aja langsung. Yang di bawah ya. Suatu pagi di SDN halaman Bangsa, Rani menemukan kupu-kupu emas terjerat jaring laba-laba. Ia menolong kupu-kupu itu dengan hati-hati. Ternyata kupu-kupu itu yang memberikan hadiah kepada Rani. Tidak itu tanaman yang dirawat Rani tumbuh sangat indah. Salah satu dan Aurelia mengajarkan kebaikan dan ilmu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kita lanjutkan ke kelompok 1. Kita dimulai saat bayi berjalan bersama dan menemukan kupu-kupu emas. Katakan teman-temannya. Kupu-kupu yang bernama Aurelia mengucapkan terima kasih dengan memberikan hadiah. Mereka menjadi sahabat cerita. Menjadi sahabat cerita ini menyatakan bahwa kebaikan itu akan membawa dampak bagi semua yang melakukan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terakhir
Oke, semuanya sudah membacakan hasil ringkasannya dari cerita Rajingan Kupu-Kupu Emas. Dapat Ibu simpulkan bahwa dari semua ringkasan anak-anak Ibu tadi bahwa ada tokohnya Rani menolong kupu-kupu emas, lalu Aurelia itu kupu emas memberikan hadiah kepada Rani, lalu mereka bersahabat. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini itu bahwa setiap makhluk hidup itu harus saling tolong menolong. Oke, semuanya sudah pada bosan? Olah. Oke, kalau udah bosan, kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu pacu jalur? Tahu tuh pasti. Oke, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita mulai ice breaking.
semuanya ya. Soal evaluasi untuk menguji apakah mendengarkan materi kita pada pagi hari ini. Bikin namanya ya. Soalnya cuma ABC. Oke. Ada pena. Pesan berarti? Keluarkan dulu penanya sih. Yang boleh. Bikin namanya ya bagi yang udah dapat kertas. Oke, semuanya udah dapat kertas, bikin nama ya. Ibu akan membacakan soalnya. Nanti anak-anak bisa menuliskan opsi yang benar saja, misalnya A, B, atau C. Bikin dulu ya namanya. Udah semua bikin namanya, identitasnya? Udah? Oke, Ibu akan membacakan soalnya. Dengarkan ya. Nah, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? A. Cerita yang nyata. B. Cerita yang bersifat fakta. C. Cerita yang bersifat khayalan. D. Cerita yang hanya berisi berita. Sudah semua? Soal nomor 2. Jangan ada yang mencontek. Siapa yang disebut tokoh dalam cerita? A. Orang yang menulis cerita. B. Pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. C. Orang yang membaca cerita. D. Oke, ulang ya. Tokoh yang siapa yang disebut tokoh dalam cerita? A. Orang yang menulis cerita. B. Pelaku atau orang yang mengalami peristiwa dalam cerita. C. Orang yang membaca cerita. D. Orang yang menerbitkan buku. Udah? Sudah semuanya? Udah. Lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud latar dalam cerita? Latar ya. A. Judul cerita. B. Nama tokoh. C. Keterangan tempat, waktu, dan suasana. D. Pesan moral cerita. Jangan ada yang menyebutkan jawaban. Ulang, oke. Apa yang dimaksud dengan latar dalam cerita? A. Judul cerita. B. Nama tokoh. C. Keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Dan D. Pesan moral. Sudah? Mau diulang lagi? Oke, lanjut soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan alur cerita? Sekarang alur ya. A. Nama pengarang cerita. B. Jumlah halaman dalam buku. C. Rangkaian peristiwa yang bersusun terurut. D. Gambar dalam cerita. Apa yang dimaksud dengan alur cerita? A. Nama pengarang. B. Jumlah halaman. C. Rangkaian peristiwa yang
Kita lanjut soal yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan amanat dalam cerita? A. Nama tokoh. B. Tempat terjadi cerita. C. Pesan moral. D. Jumlah tokoh. Sudah siap semuanya? Oke, kalau siap ibu akan mengambil ke tempatnya masing-masing. Bukan, yuk. Oh siap. Ada diskusi? Ini kalau mendengarkan ibu menjelaskan materi tadi bakalan bisa jawab. Oke. Dengan soal evaluasi tadi, nah, supaya udah dikumpulkan. Nah, kalau menurut anak ibu bagaimana perasaan mempelajari cerita fiksi pada pagi menjelang siang hari ini? Bagaimana perasaan? Senang? Oke. Apakah semua sudah bisa merangkum dengan baik? Sudah. Ada yang mengalami kesulitan tadi? Nah, berarti semuanya sudah bisa ya memahami apa itu cerita fiksi pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, sekianlah pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tetap semangat ya belajar, jangan pantang menyerah. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelas pimpin bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, ketua kelas bersyukur. Siapa tadi ketua kelas? Ya. Pimpin bersyukur. Allah